Iya, shalom semuanya keluarga ilahi yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan kasihi. Ya, saya siang hari ini akan sharing sedikit ya, memberi kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ada dua poin. Yang satu itu adalah kemarin saya mendapat kabar dan keluar. Yang kedua adalah kelanjutan. Ya, saya masuk Sabtu ya, Sabtu berarti Minggu dini hari ya. Pada waktu saya mau mengakhiri hari itu, saya datang pada Tuhan dan Tuhan memberikan satu ayat, dua ayat ya, yaitu dalam Yesaya 41 ayat 9 sampai 10 ya. Saya bacakan saja di sini yang 10-nya dulu. Janganlah takut sebab aku menyertai, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, yang pertama, ya, saya datang sini, saya dalam keadaan yang bukan takut akan diri saya, tetapi saya takut terhadap efek yang timbul untuk keluarga saya. Ya, kita semua pasti memikirkan majikan. Saya keluarga, suami dan anak. Bagaimana efek terjadi terhadap pekerjaan mereka. Ya, Tuhan kasih saya ayat ini supaya saya nggak takut karena Tuhan bilang di sini, aku ini Allah, Allah kita. Ya, Tuhan memberi satu jaminan bagi saya, jangan takut, jangan bimbang. Gitu. Jadi saya merasa tidak takut dan tidak bimbang untuk melangkah ke depan bahwa janji ini pasti ya dan amin bagi kita semua. Amin, saudara-saudara. Nah, kemarin kita beberapa hari yang lalu, hari Rabu ya, Kak Feli men-sharekan untuk pengajuan mengurangi masa karantina kita. Ya, saya dapat malam dan pagi saya share sama Roma ya mengenai ini, kita sepakat tunggu kabar dan penjelasan Kak Feli jam 10 nanti gitu. Setelah mendengar dan tahu jelas semuanya ya. Jadi saya pikir ya oke, saya akan mengajukan dengan saya cuma mengajukan waktu itu pikir saya cuma ada yang di bawah itu ya. Yaitu mengenai tes kekebalan. Karena saya pikir ini tes kekebalan ini kalau pergi keluar itu mahal. Ya, ini kebetulan gratis. Saya ajukan ini gitu. Saya nggak kepikir untuk pengurangannya dapat apa tidak. Karena kan sebelum saya mengajukan itu kan banyak melihat WhatsApp itu bahwa mereka sudah mengajukan dan sudah ada feedback untuk dari tim medikal gitu ya untuk meresponi. Nah, saya mengajukan tetapi tidak ada respon. Dia cuma bilang, "Oke, saya info ke tim medikal gitu ya." Oke. Ya saya tunggu terus nggak lama kemudian Kok John kan kasih message, karena banyak ya, intinya karena banyak coba tanya kembali gitu. Oh, saya pikir oh iya juga ya, saya tanya kembali gitu. Saya tanya, saya belum dapat respon dari apa yang saya ajukan, tapi saya mau tambah informasi saja di bawah bahwa saya sudah vaksin 2 kali, sudah tesnya juga ada negatif. Tolong dipertimbangkan dan terima kasih atas perhatiannya. Udah selesai dan tidak ada kejadian apa-apa. Jadi saya lupa juga gitu. Nah, kemarin itu Jumat kemarin, ini hari Jumat kemarin sampai bingung aku. Jumat kemarin saya kurang dari jam 8 karena saya udah baru ngelihat udah 7.30 nggak ada dinner gitu. Aduh, udah keruyukan ya. Udah saya makan makan biskuit gitu. Aku pikir nantilah sebentar lagi saya akan WhatsApp ke mereka kok dinernya terlambat banget gitu ya. Karena biasanya nggak pernah sih, cuma kemarin sebelumnya juga lunch yang terlambat gitu. Setelah saya mau WhatsApp, nggak lama kemudian saya digedor pintu, ya, digedor pintu bahwa suruh saya cepet pulang. Kan bingung, kok di WhatsApp tidak ada cerita begini, kok sekarang saya disuruh pulang gitu. Jadi saya ingat mami gitu ya. Jadi akhirnya saya tanya, bener enggak? Iya bener. Cepat-cepat saya telepon Kak Feli. Ya, menanya ini Feli ini bener enggak ya kayak gini ya? Kak Feli cerita ya responi kalau memang itu betul ya udah gitu ya. Ya udah oke. Terus itu petugasnya itu terus gedor-gedor suruh saya cepet karena sedang dinanti di bawah.
Ya, aku cuma bilang terima kasih Tuhan kalau memang Tuhan izinkan saya cepat keluar. Ya, kalau ini dari Tuhan pasti ada damai sejahtera dan saya akan melangkah. Aku bilang gitu ya. Saya diingatkan lagi waktu jalan itu, oh jangan takut sebab aku menyertai engkau. Oh iya benar. Tuhan itu memang menyertai saya saat ini dan mendampingi saya. Jangan bimbang. Tadinya saya bingung, maju kena, mundur kena. Kalau saya nggak ikutin, bagaimana kalau nggak saya ikutin bagaimana gitu. Seperti tadi, maju kena, mundur kena. Jadi akhirnya beres-beres cepet karena terus dibina, saya pulang keluar kayak kasih kabar, mami ada telepon, tapi ada telepon, saya belum nyempet ini. Terus mereka beresin semuanya, terus perjalanan saya tanya ke Cece yang suruh saya, emang kenapa kok mendadak? Ya, saya menghargai dia, dia minta maaf karena dia terus meminta saya cepat-cepat. Dia bilang, 2 hari ini banyak yang akan disuruh keluar, katanya. Banyak yang suruh, oh puji Tuhan, aku pikir umat pilihan Tuhan tempat ini pasti akan cepat keluar, aku bilang gitu ya. Nah, terus udah gitu di depan udah diperiksa semua, suruh masuk ke mobil, saya baru telepon papi dan mami mengabarkan saya keluar, ya. Dan itu banyak yang tanya juga. Nah, di sini saya terus Tuhan ingatkan bahwa Tuhan itu memang menyertai kita. Dia enggak, dulu barangkali kita cuma merasa, oh ya Tuhan tuh menyertai. Tetapi arti dalam dari Tuhan menyertai itu benar-benar ada dan hadir. Selama kita ada di karantina ini, ya kita wajib benar-benar mendapatkan, minta berseru-seru, Tuhan ada apa sih sebenarnya? Apa yang Tuhan mau hari-hari ini untuk saya gitu. Tuhan kasih ini terus bahwa kamu nggak sendiri. Mami bilang juga, kamu nggak sendiri. Tuhan ada. Ya, itu memberikan aku benar-benar meneguhkan aku untuk yakin bahwa Tuhan memang ada gitu, mengubah paradigma saya yang lama menjadi paradigma saya yang baru, bahwa bukan cuma dalam suka aja kita menerima Tuhan, kehadiran Tuhan, tetapi di dalam saat yang paling genting pun Tuhan itu benar-benar ada gitu. Ya, dan dia tuh terus meneguhkan hati saya. Nah, jadi pada teman-teman, saya yakin, percaya sekali bahwa hari-hari ini Tuhan akan membuat kita semua kembali jadi bersiap-siap. Mereka akan menggedor pintu setiap saat. Pada saat kita menerima telepon pun, kita harus bersiap-siap. Sekarang pada saat kita mau menuju keluar pun, kita bersiap-siap juga. Jangan sampai nanti terburu-buru dan banyak ketinggalan. Tetapi firman Tuhan berkata, berjaga dan bersiap-siap. Oke? Itu yang saya bisa bagikan. Yang kedua, yang kedua itu pada malam hari itu, pada waktu saya masuk itu, saya mendapatkan mimpi. Mimpinya itu, saya tiba-tiba ada di ruang gereja, ya. Banyak lagi pemuji Tuhan, banyak orang di dalam itu, ya. Banyak sekali orang. Terus mereka melihat ke saya gitu. Kenapa? Karena saya penampilan bajunya bagus, tetapi kepala saya ini habis keramas gitu. Jadi dalam keadaan tidak baik gitu. Tapi mereka terus nggak melihat saya, cuma melihat kaget dan terus memuji menyembah gitu ya. Saking penuhnya memuji menyembah gitu ya. Terus setelah selesai itu pada waktu saya mau pulang di lift, saya ketemu Mami. Mami bilang, loh kok kamu ini pakai bajunya bagus, kok kepalamu kayak begitu? Ya, aku juga nggak tahu karena saya cepet-cepet saking excitednya gitu ya. Pokoknya saya cepet-cepet pengen ketemu Tuhan, pengen beribadah gitu. Kenapa? Karena pada waktu saya mendapat kabar untuk karantina, suami saya sudah bilang, karena takut dia efek terhadap pekerjaan, dia sampai marah-marah. Ya, jadi saya bilang, Tuhan, saya nggak mau kalau karena ini mereka mendapatkan efek yang berat, yang akan mengakibatkan, ada dari perkataannya saya bisa tangkap ya bahwa saya ke depan belum tentu bisa dapat sebebas yang dulu saya dapatkan. Saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau mengurangi kapasitas saya untuk kapasitas saya untuk melayani Tuhan, untuk dekat terus pada Tuhan, karena saya benar-benar ketakutannya itu yang itu gitu. Terus Tuhan malam waktu saya mendapatkan ini, Tuhan malamnya memberikan saya mimpi ini
pagi-pagi saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah teguhkan bahwa nanti ke depan saya pasti akan mendapatkan waktu yang sama seperti yang dulu, bahkan lebih. Ya, saya mengaminkan itu bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Kita tidak takut, kita tidak bimbang. Apapun yang terjadi sama dengan kita semua ke depan. Ketakutan majikan tidak memberi kita kebebasan kembali beribadah, tidak akan pernah terjadi. Karena kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan. Tuhan sendiri bilang, akulah Tuhan Allahmu. Jadi mari kita sama-sama keluar dari tempat ini, bersiap-siap untuk masuk dalam pekerjaan Tuhan yang besar, untuk kita masuk dalam amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati.